Ini memang sengaja saya berkunjung ke Dinas Perhubungan ini untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi baik bangunan kantor, ya, fisik maupun personil, SDM, dan juga rencana pembangunan ke depan. Dinas Perhubungan ini adalah salah satu dinas yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan mau dibilang tupoksinya itu lebih banyak kepada pelayanan kepada masyarakat, baik melalui perhubungan darat, ya, baik itu hubungan laut, baik itu masalah-masalah berhubungan perizinan dan sebagainya. Nah, sebagai aparat pemerintah, saya sering katakan bahwa kita ini adalah pelayan masyarakat. Pelayan. Kalau pelayan itu tugasnya apa kira-kira? Tugasnya melayani. Kalau kita melayani, yang siapa yang kita layani? Masyarakat. Hah? Masyarakat. Masyarakat. Berarti masyarakat itu apa? Raja. Hah? Raja. Masyarakat itu adalah raja. Masyarakat itu adalah bos. Ya. Kita ini pelayan. Ini yang harus saudara-saudara sekalian itu, terutama yang langsung, ya, bersentuhan langsung dengan pelayan kepada masyarakat, yaitu masalah perizinan, masalah operasional, dan sebagainya. Kita ini pelayan. Kalau pelayan omong dengan pimpinan kira-kira bagaimana? Atau dengan orang yang dilayani kira-kira bagaimana? Ramah, sopan, terus lugas, tegas atau seperti tegas. Masa tegas itu bos? Apalagi? Cepat, ya, cepat, tuntas, jujur, ya, disiplin. Nah itu. Jadi kalau orang datang mengajukan perizinan, apa di perizinan yang biasa diterbitkan di sini? Iya, rekomendasi jalan, ya, izin operasi kapal yang mana? Penyeberangan. Kalau kapal ikan? Tidak. Oke. Ya, berhubungan perizinan, ya, itu baik cepat. Jangan malas-malas. Orang datang suruh tunggu, kita masih kongko-kongko, ngobrol, merokok, sarapan, makan, ya. Jangan. Orang datang butuh pelayanan, langsung bergerak, action. Terima dengan ramah, dengan sopan, dengan santun, ya. Komunikasi. Selamat pagi mama, selamat pagi bapak, selamat pagi adik, selamat pagi kakak. Dan urus apa, Bo? Apa yang kita bisa bantu, Bo? Urus ini, oh, oke, sini. Kalau bukan itu bagian kita, oke, bapak pilih bagian yang lain, ya. Diantar, jangan keluar. Antar, bapak pilih bagian misalnya apa tadi? Lalu lintas darat. Diantar. Nah, ini kasih kepada siapa yang kita setuju kasih. Itu pelayanan prima itu seperti itu. Jadi jangan, misalnya orang datang dari sana, saya mengurus izin angkutan. Oh, bapak pilih sana saja. Dia bingung di sana pilih siapa. Nah, kalau kita yang pas terima di sini, kita wajib untuk antar sampai ke tempat di mana dia harus urus. Itu salah satu contoh bahwa kita melayani dengan baik. Ya. Itu kenapa? Karena waktu saya di Jepang, ya, itu
kemanapun kita pergi, kalau kita bertanya sesuatu, maka kita akan dibantu sampai tuntas. Naik kereta, di sana tuh naik kereta bawah tanah itu namanya Subway itu, baliu setengah mati kalau tidak terbiasa, susah. Tapi kalau kita tanya petugas di situ, dia akan memberikan penjelasan dengan rinci, ya. Baik di layar monitor yang ada di situ, bahkan dia akan antar sampai ke misalnya pintu masuk ke kereta. Itu rata-rata begitu. Bahkan di toko-toko, kalau kita masuk toko, kita menanyakan sesuatu produk, ya, dia akan jelaskan dengan rinci, ya, dengan sabar, ya. Walaupun ini orang ada antri, dia akan jelaskan satu persatu. Nah, kita aparat pemerintah di bidang pelayanan itu pun harus begitu, ya, jelas. Cepat, ramah, ya, berikan senyummu, kemudian komunikasikan apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa kita berikan. Nah, ini yang penting bagi seorang pelayan masyarakat, seorang abdi. Kita ini abdi, ya, abdi masyarakat. Abdi artinya yang mengabdi kepada masyarakat. Jadi nanti sebentar lagi kalian akan pindah, ya kan? Sementara untuk dibangun kantor baru. Nah, dengan kantor baru nanti tentu kita harapkan energi baru, semangat baru, ya. Kemudian pengabdian yang tinggi, tulus kepada masyarakat. Di tempat yang akan jadi tempat kantor sementara juga tetap begitu, ya. Makanya pelayanan itu tetap harus pelayanan prima, jangan ini kita ke kantor sementara jadi seadanya saja, jangan. Nanti kantornya ditata yang baik, kan ini pekerjaan sampai akhir tahun, ya. Nah, 6 bulan itu cukup lama. Kantornya ditata yang baik, ya, nyaman untuk saudara berkantor di situ, nyaman untuk masyarakat yang datang melapor. Nah ini, ya. Jadi nanti kantor itu harus dibuat seperti itu, nyaman untuk kita bekerja, artinya kantor itu harus bersih, ya, kantor itu harus rapi, dokumen-dokumen tertata dengan baik, ya. Satu lagi, tidak boleh ada yang merokok dalam ruangan, ya, akan taruh di situ, dilarang merokok dalam ruangan. Termasuk kadis pun kalau merokok keluar ruangan, merokok, jangan apa namanya itu membuat polusi dan kotor. Ya, kalau merokok kan abu rokok itu biasa. Untuk rokok dibuang sembarangan, kotor, buang pada tempatnya. Jadi kantor ditata yang baik, yang rapi, ya, yang bersih, ya, yang membuat kita tuh nyaman kalau kita duduk di situ. Orang lain datang pun nyaman dia masuk ke kantor itu, ya. Nah, kalau yang sekarang ini, ya saya maklumi lah karena memang kantornya seperti ini. Tapi kalau sudah kantor baru, ya minta apa yang rapi betul, buat Anda nyaman, buat orang yang datang berkunjung nyaman. Dia lihat, wih kantor rapi, wih kantor bersih, wih kantor dingin enak, nah, seperti itu. Dan dijaga barang-barang dinas. Ini ada yang pakai kendaraan dinas, motor dinas, mobil dinas, juga dijaga, dirawat dengan baik, ya, supaya usia pakainya bisa
lama. Ya, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, saya punya program untuk mengunjungi semua dinas-dinas yang ada di luar kantor utama atau gedung utama di Eltari. Beberapa yang di bekas Gubernur lama juga sudah saya kunjungi, ya, di mana PUPR, rumah sakit, ya, supaya saya tahu, lihat bagaimana sih keadaan anggota saya di bawah, bagaimana kondisinya, di mana letaknya, bagaimana mereka bekerja, dan sebagainya. Pemimpin terus itu harus tahu, ya, bagaimana situasi dan kondisi dari bawahannya. Nah, itulah saya kunjung ke semua dinas-dinas, terutama yang ada di luar daripada gedung utama di Eltari. Yang mungkin ini yang saya sampaikan, ya, sekali lagi semangat bekerja, melayani dengan prima, ya, kemudian jaga kedisiplinan. Disiplin itu kalau berkantor jam berapa, setengah 8 ya, 7.30. Nah, 7.30 sudah apel di sini. Artinya sebelum 7.30 sudah ada. Setiap pagi, Bu? Setiap pagi. Ya, kalau Jumat. Kecuali kalau boleh, kalau misalnya malam itu ada lembur, ya kan, sampai jam 8, jam 9. Nah, besok lagi terlambat jam 1 jam itu. Kalau saya masih maklumi. Tapi mana gas. Tapi itu tergantung kebijakan dari kepala dinas, silakan. Kepala dinas yang apa. Disiplin itu penting. Dan juga inovasi kerja. Inovasi. Jangan kerjanya begitu-begitu sah, orang bilang pokoknya lurus-lurus sah. Tidak bisa mencari terobosan-terobosan untuk kemajuan. Harus ada inovasi. Juga pekerjaan kita bisa lebih cepat, lebih hasilnya lebih baik, berlipat ganda, 2-3 kali lipat. Kalau satu hari biasanya kita cuma bisa melayani 5 orang, ya, dengan inovasi dan buat cara-cara baru, bagaimana cara melayani yang cepat, kita bisa melayani 10 orang. Nah, ini dengan inovasi. Semoga kunjungan saya ini bisa memberikan motivasi dan semangat kerja bagi seluruh jajaran Deswo. Betul? Betul. Tambah semangat bisa? Semangat. Semangat muka. Semangat tuh siap, semangat gitu. Dan semangat. Semangat itu dia dari wajahnya dan suaranya itu udah kelihatan, wajahnya tuh senyum. Ya, selalu pelayan masyarakat itu begitu, penuh dengan senyum. Ya, itu katanya sopan, ya, tata cara penerimaannya ramah. Nah, begitulah kira-kira arahan saya pada pagi hari ini. Mari kita kerjakan tugas kita dengan baik. Ada yang mana yang masih ketiga kamar? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, oke. Turun. Ya, baik yang sudah pegawai maupun yang P3K. Anda lihat itu di Jakarta beberapa seminggu 2 minggu lalu ada apa namanya itu, job fair, apa namanya, ya kan, job
Jakarta Job Fair. Hah? Suatu apa namanya, event untuk mencari tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan di Jakarta. Ya. Yang datang itu ratusan ribu orang berdesak-desakan, ya. Orang berdesak-desakan untuk mau melamar. Itu video beredar di medsos. Itu ditulis, lihatlah Anda yang merasa lelah bekerja, ya. Lihatlah betapa lelah orang yang mencari pekerjaan. Berdesak-desakan, ribuan, ratusan ribu orang mau mencari kerja. Nah, kita yang sudah ada pekerjaan, kita syukuri itu, ya, dengan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya. Bekerja dengan sukacita, melayani dengan sukacita. Jadi syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa ada ribuan orang di luar sana yang setengah mati mencari pekerjaan. Sudah punya ijazah S1, S2, ya. Itu mencari kerja pun tidak mudah. Susah setengah mati. Nah, kita yang sudah punya pekerjaan ini, kita syukur dengan laksanakan tugas dan kewajibanmu dengan baik, disiplin, semangat, sukacita, jalani dengan baik. Semua nilai-nilai itu diingat. Dengan tahu bahwa kamu adalah orang yang beruntung masih punya pekerjaan. Karena luar sana ada begitu banyak orang yang jelas semua? Jelas. Baik, saya kira sekian. Jadi silakan lanjutkan masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Siap, gerak. Ya, silakan. Istirahat di tempat, gerak. Ya, bisa langsung kembali ke ruang masing-masing. Itu yang pertama kan kita ingin lihat bagaimana situasi di kondisi dinas-dinas, badan-badan di bawah kita, kondisi bangunannya, kantornya, kondisi SDM-nya, dan memberikan arahan-arahan bagaimana harus melaksanakan tugas dengan baik, ya. Itulah paling dasar, itu kan kita itu adalah pelayan masyarakat, ya. Mereka semua sudah tahu apa menjadi pokok dan fungsi mereka, semua sudah tahu. Tinggal ini harus kita terus motivasi, kita dorong. Kalau mobil mesin itu harus kita pelihara, kita rawat, ya, kasih oli yang ganti oli yang baru, mungkin dia punya gemuk-gemuk itu juga perlu ditaruh lagi, ya kan. Nah, begitulah birokrasi. Kalau ada kebijakan baru juga kita sampaikan di situ, termasuk apa sih permasalahan yang kalian hadapi. Nah, ini
baru kita diskusikan apa permasalahan-permasalahan yang perlu intervensi dari Pemprov, dari gubernur kita, dan juga perlu intervensi dari pusat. Nah, nanti kita bawa yang perlu intervensi pusat, yang tidak bisa kita selesaikan di sini, kita bawa ke pusat, ke kementerian. Kita punya permasalahan seperti ini, ya kan? Ini ada sarana-prasarana yang dibangun oleh pusat, tetapi ternyata tidak bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Nah, kita punya saran dilakukan ini itu oleh pusat.